Jawa pernah disebut sebagai tanah para dewa, tanah yang dititipkan kepada manusia untuk dijaga, bukan untuk dirusak. Tapi hari ini udara kita kotor, sungai tercemar, gunung marah, dan manusia lupa jati dirinya. Banyak orang mulai bertanya, apakah Pulau Jawa sudah habis masanya? Hari ini kita akan menyusuri jejak dua sosok yang hidup ratusan tahun lalu, tapi pesan mereka terasa semakin nyata di hari ini, yaitu Sabto Balon dan Jayabaya. Siapa Sabto Balon sebenarnya? Sabto Balon adalah tokoh spiritual besar yang hidup pada akhir masa Kerajaan Majapahit. Ia dikenal sebagai pendeta agung, penasihat utama Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit. Tapi Sabto Balon bukan pendeta biasa. Ia adalah penjaga ajaran asli Nusantara, ajaran kebatinan, keselarasan dengan alam, dan laku spiritual yang mengakar jauh sebelum datangnya agama-agama luar. Ia tidak beragama dalam artian modern, tapi ia menjaga nilai suci kehidupan, keseimbangan, kesadaran, dan kesucian batin. Namun, akhir Majapahit membawa pergeseran besar. Agama baru masuk ke tanah Jawa, ajaran lama disingkirkan. Prabu Brawijaya V yang sebelumnya memegang ajaran leluhur akhirnya masuk Islam atas pengaruh putranya sendiri, Raden Patah dan Wali Songo. Sabto Balon merasa dikhianati. Sabto Balon tidak membenci Islam, tapi ia kecewa karena kebenaran lama yang telah menjaga tanah Jawa selama ribuan tahun dibuang tanpa kehormatan. Ketika Prabu Brawijaya memutuskan pindah keyakinan, Sabto Balon menyampaikan kata-kata terakhir yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Sabto Balon. Aku tidak akan pernah mati. Aku akan kembali setelah 500 tahun. Saat tanah Jawa kembali kacau, saat manusia lupa siapa dirinya, dan saat alam sudah tak tahan pada kezoliman manusia. Lalu ia menghilang. Sebagian percaya ia muksa, sebagian percaya ia bersembunyi, sebagian lagi percaya ia hidup dalam dimensi lain, menjaga kekuatan spiritual Nusantara. Namun, sebelum Sabto Balon, pada abad ke-12 hiduplah seorang raja besar di tanah Kediri, yaitu Prabu Jayabaya. Ia dikenal bukan hanya sebagai raja yang adil dan bijaksana, tapi juga sebagai peramal besar Nusantara. Jayabaya menulis banyak ramalan dalam bahasa Jawa kuno. Ramalan yang awalnya dianggap dongeng, kini justru terasa seperti kenyataan. Salah satu dari ramalan terkenalnya berbunyi, kelak akan datang zaman edan, wong jujur ditindas, wong culas menangi, hukum dipermainkan, alam rusak, dan manusia lupa pada jati dirinya. Dan yang paling mengguncang adalah Pulau Jawa bakal keperucut dadi loro, bakal ana banjir, gunung murka, lan bumi guncang. Tanah Jawa bakal tenggelam, tinggal sekenting akan banyak korban.
Banyak orang menafsirkan ramalan ini sebagai pertanda bencana alam besar. Namun, sebagian lain melihatnya sebagai simbol keruntuhan budaya, moral, dan spiritual. Dalam naskah ramalan Jayabaya, disebutkan akan datang satu masa bernama zaman Kalabendu, masa kegelapan. Ciri-cirinya antara lain pemimpin yang tidak adil, manusia hidup demi uang, bukan lagi untuk nilai. Alam rusak, tapi dibiarkan. Agama dipakai untuk kekuasaan, bukan untuk perdamaian. Saudara saling menipu, guru dihina, orang tua dilupakan dan tidak dihormati. Lalu, bukankah itu yang kita lihat hari ini? Walau mereka hidup dalam masa berbeda, pesan Sabto Palon dan Jayabaya saling melengkapi. Jayabaya meramalkan kehancuran, sementara Sabto Palon bersumpah akan kembali saat kehancuran itu tiba. Apakah hari ini adalah saatnya Sabto Palon kembali? Banyak orang percaya Sabto Palon tidak akan datang dalam bentuk tubuh, tapi ia akan hidup dalam kesadaran manusia Jawa yang mulai terbangun kembali. Mereka yang kembali mencintai alam, mereka yang bangkit mencari jati diri, mereka yang tidak mau lagi dijajah oleh sistem, oleh uang, dan oleh kebodohan. Merekalah mungkin Sabto Palon baru. Jayabaya meramalkan bahwa setelah masa kelam akan datang seorang pemimpin dari rakyat kecil. Dia disebut sebagai Ratu Adil. Ratu Adil bukan bangsawan, bukan tokoh politik, tapi orang biasa yang jiwanya bersih, yang datang bukan untuk berkuasa, tapi untuk menuntun. Ciri-cirinya tidak mencolok, diuji hidupnya sejak kecil, dihina dan diabaikan, tapi tidak membalas. Saat waktunya tiba, ia muncul membawa kesadaran baru. Mungkin benar, Pulau Jawa sudah habis masanya sebagai pusat kekuasaan dan kerakusan. Tapi bukan berarti semuanya berakhir. Justru dari kehancuran itulah akan lahir kesadaran baru. Generasi muda yang mencari kebenaran sejati bukan hanya dari teks, tapi dari alam dan jiwanya sendiri. Pulau Jawa tidak tenggelam oleh air, tapi bisa tenggelam jika kita semua lupa siapa kita. Sabto Palon dan Jayabaya bukan legenda kosong. Mereka adalah cermin masa lalu yang ditujukan untuk hari ini. Pertanyaannya, apakah kamu siap untuk menjadi bagian dari kebangkitan itu? Atau akan kau biarkan tanah leluhur ini hancur dan dilupakan? Bangkitlah wahai anak Nusantara, karena Sabto Palon mungkin tidak sedang datang, tapi menunggu kamu sadar bahwa kamu sendiri adalah pewarisnya.